Tanya adalah kita harus masuk ke wilayah muttaqin. Ya, ada Al-Quran hudal linnas, itu kitabullah di tangan kita. Tapi juga ada Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, itu yang ada di sana. Cara mengaksesnya adalah bitahara wa tazkiyah. Ma'an. Kalau kita yang pegang sekarang ini, itu bitahara faqat. Mal farqu baina tahara wa tazkiyah, ya saya kira nanti akan ada pembahasan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan eh, surah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali ya bahwa kita jangan berhenti pada pembahasan Iqra pertama dan kedua seperti yang selama ini kita lakukan. Tapi bagaimana mengkaji Quran dengan masuk kepada Iqra yang keempat ya. Ini dia. Jadi Iqra yang pertama itu kesadaran sensorial, ya tadabbur, ya bisa membaca. Kalau kita sudah bisa membaca, dan kalau kita sudah menghafal, itu ikra pertama. Jadi sekalipun kita mampu membaca, bahkan menghafal Al-Quran 30 juz, kalau hanya mampu memahami bacaannya, tidak masuk kepada pemahaman keduanya, maka ikra pertama. Ikra kedua ialah kesadaran intelektual, tafakkur, how to learn, how to think. Jadi bagaimana mendalami kandungan Al-Quran. Itu lebih penting daripada Iqra pertama. Alangkah bagusnya kalau kita hafal Quran, tapi juga kita paham artinya. Tapi the more important juga adalah Iqra. Kesadaran emosional yang ketiga ini. Tadakkur. How to understand and how to meditate. Bagaimana menghayati. How to realizing. Bagaimana menjiwai Al-Quran. Itu Iqra yang ketiga. Dan Iqra yang keempat adalah kesadaran spiritual. How to disappear. How to apa bahasa Indonesianya ini. Kita nggak sadar ya, berkenalan dengan kedalaman makna Al-Quran. Annihilate itu mukasyafah ya. Sudah tersingkap kandungan rahasia besarnya Al-Quran. Nah, kenapa? Karena dia sudah fana. Ini puncak pemahaman Quran. Maka itu Rasulullah di dalam Gua Hira 6 tahun ya, latihan spiritualnya. Nah, rahasianya teman-teman, kalau kita ingin menghadapi gejolak situasi kita yang ada, maka itu di sini kita perlu melakukan apa ya, penyiasatan neurologis ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi atau mengaktifkan suasana kebatinan kita ya. Bagaimana caranya kita masuk ke Iqra ketiga dan keempat. Ya. Ketiga dan keempat ini kita perlu masuk ke suasana kebatinan ya. Kalau kita ingin masuk ke suasana kebatinan yang lebih dalam, nah begini, tingkatan-tingkatan otak kita akan. Ya. Semua kita di situ memiliki 4 gelombang kecerdasan, gelombang kesadaran. Kalau kita berada pada gelombang energi otak yang pertama, beta namanya. Beta itu ketika kita berada pada 13 sampai 28 second. Jadi kalau kita lihat di dalam monitor neurologi, kan gelombang otak itu kalau makin cepat getarannya ya,
Kalau getaran otak kita itu speed-nya, kecepatan otak kita itu 13 sampai 28 per second, memang kita berada pada posisi kreatif, ya. Nah, ini paling bagus untuk belajar matematik, paling bagus melakukan penelitian, analisis mendalam. Nah, kenapa? Karena pikiran sadar kita, bisnis di sini ini perlu. Perhatian kita gampang terpecah. Misalnya kalau kita bawa mobil ya, kalau kita menyetir mobil, ini berada dalam suasana beta kita. Beta itu kecerdasan puncak kita. Mau memperhatikan jalanan di depan, jangan sampai nabrak orang. Tetapi kita juga harus melihat kaca spion kita, jangan sampai kita ditabrak orang dari belakang. Nah, kita mau belok kiri, kita juga harus menggunakan jari kiri kita kan, menyalakan WSR kiri. Kanan juga harus hati-hati. Kapan waktunya kita rem, kapan waktunya kita gas. Nah, apa yang diinjak di situ kan ada kopling, ada gas, ada rem. Nanti salah injak, maunya berhenti rem tapi yang digas, kecelakaan. Tapi jarang kecelakaan terjadi. Kenapa? Karena otak kita itu mampu memecah konsentrasinya sampai ke beberapa. Tapi ingat, kalau kita dalam keadaan puncak kecerdasan otak, tidak mungkin bisa kita khusyuk. Tidak mungkin kita masuk kepada, tidak mungkin kita bisa masuk kepada ikra yang ketiga, teman-teman. Kalau ingin masuk ke ikra yang ketiga, tenggelamkan otaknya. Gelombang otaknya itu harus diturunkan. Jangan 13 sampai 12 per second, tapi turun ke alfa. Alfa itu 7 sampai 13 per second. Jadi lambatkan getaran otaknya. Nah, kalau sudah turun ke dalam suasana alfa, nah ini keadaan relaksasi, kita lebih tenang. Enak dipakai merenung, sholat kan khusyuk itu merenung. Relaksasi, terfokus, gampang ya. Perhatian kita terfokus hanya kepada Allah. Sebagian besar ya panca indera kita itu semuanya tertutup. Imajinasi kita pun itu mulai terjinakkan. Pemikiran kreatif kita eh, yang kuat, pemikiran kreatif yang kuat itu artinya apa? Kita sudah semakin tajam naik ke langitnya. Enak dipakai meditasi, bahkan rain apa ya, berimajinasi, bermimpi. Nah, ini alfa ini. Jadi tidak mungkin kita bisa sholatnya khusyuk, tidak mungkin kita bisa menghayati Al-Quran secara ikra ketiga dan keempat kalau kita dalam keadaan beta. Kita hanya berkutat pada yang kedua. Maka itu kita perlu memancing gelombang otak kita itu untuk turun ke dari beta turun ke alfa ini. Turunkan gelombang otaknya. Maka itu wudhu itu sebetulnya itu semacam shock terapi. Wudhu itu shock terapi menurunkan gelombang otak dari beta turun ke alfa. Profesor Baron Ehrenfels dalam disertasinya itu menganggap bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Itu shock terapi untuk menurunkan beta turun ke alfa. Karena kalau berwudu, kalau kita dalam keadaan beta tidak bisa khusyuk dalam sholat, akal pikiran kita itu jalan, proposal yang jadi itu. Coba kalau kita sholat di kantor di samping tumpukan maaf, Allahu Akbar. Pikiran cerdas itu, proposal jadi itu. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sholat, pikiran cerdas itu hilang. Jadi beta ini kendaraannya iblis. Nostalgia anak kunci yang terlupakan sekian puluh tahun muncul di dalam beta. Problem yang berat itu sampai membuat penataan ruang tamu, arsitek rumah kita itu dibikinnya itu dalam suasana beta itu. Tapi kalau kita turunkan ke alfa, maka fokus kita lebih fokus. Maka itu kalau kita berwudu, itu bisa menurunkan beta sampai ke alfa.
Kenapa? Karena pusat kesadaran neurologi manusia itu di bagian muka, di bagian tangan, dan bagian kaki. Jadi pusat sarafnya manusia itu di 3 tempat, yaitu daerah muka, kepala ya, daerah tangan sampai siku, dan kaki. Menurut Profesor Baron Ehrenfest, kalau orang mencuci air sejuk dengan 3 pusat kesadaran itu maka serta-merta beta ini akan turun ke alfa. Subhanallah. Sekian lama kita baca ayatnya, tapi baru kita tahu setelah ada neurolog ya Jerman, tapi sekarang sudah masuk Islam gara-gara air wudhu itu. Dan rekomendasinya mestinya air wudhu itu bukan hanya miliknya umat Islam, tapi miliknya umat manusia. Ya, karena kalau kita mau salat itu shock terapi dilakukan. Pertama kita berwudhu, maka itu kalau kita berwudhu itu disunatkan menghadap ke kiblat, tidak boleh bercakap-cakap, disunatkan 3 kali, disunatkan berdoa pada setiap membasuh anggota badan. Bahkan Bilal ya selalu salat 2 rakaat salat sunat wudhu ya yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, shock terapi berikutnya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fokus menjawab surah azan, itu shock terapi kedua. Iqamat shock terapi ketiga. Kemudian juga menutup aurat shock terapi berikutnya. Menghadap ke kiblat, mana arah kiblat itu shock terapi juga itu. Apa ini maksud shock terapi? Membuat kekagetan batin kita, kekagetan akal. Jadi kadang-kadang kita perlu mengagetkan diri kita kalau untuk fokus itu kan. Apa itu? Nah itu namanya shock terapi. Jadi shock terapi wudhu mendinginkan kepala kita yang panas, mendinginkan pusat saraf tangan kita yang fokus itu ya ke hal-hal rasional, kaki kita. Maka itu juga anak-anak mahasiswa kalau ngantuk mau belajar tapi ngantuk terganggu, biasa nasihatnya orang tua kita itu rendam kakinya di baskom. Tapi tidak usah ngerendam, langsung berwudu aja. Daerah muka, daerah tangan, dan daerah telapak kaki itu pusat saraf, itu nanti akan turun suasana beta ke alfa. Itu 60% suasana eh, neurologi kita itu akan pulih kembali. Apalagi kalau bisa turun ke theta. Theta itu 3,5 sampai 7%. Wahyu lebih banyak turun di sini. Inspirasi paling cerdas di sini. Antara tidur dan tidak tidur di sini ru'ya yang muncul. Tapi kalau delta ini tidur 0,5 sampai 3,5%, masih ada di bawahnya, itu dead. Dead itu datar nih. Gelombang otaknya itu nggak begini lagi. Datar, kalau datar itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu an-naumu akhul maut karena hampir sama. Ini jarang nih. Kalau coba kita lihat bandingkan beta ini. 13 sampai 28%, ini cuma 0,5. Kalau 0,0 itu mati itu. Jadi kalau kita tidur itu luar biasa. Nah, kalau ingin mendapatkan bacaan Iqra yang ketiga dan keempat, turun dari beta ke alfa. Maka itu kalau bulan suci Ramadan, kita kan dalam suasana alfa. Karena kita puasa kan. Lebih gampang khataman Quran di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Kenapa? Karena kita berada pada suasana batin Iqra ketiga kalau Ramadan. Karena kita puasa. Nggak terasa itu kita duduk 3 juz selesai 1 kali duduk. Di luar Ramadan, 1 halaman aja bosan, capek urusan dan sebagainya. Nah, inilah statistik gelombang otak nih. Nah, kalau kita tidur lelap tanpa mimpi ini, seluruh panca indera kita itu tertutup, istirahat total, dan ini juga penting penyembuhan. Nah, inilah eh, pengantar ya untuk masuk ke surah Al-Fatihah. Kalau kita sudah mampu melakukan itu, kecerdasan spiritual ini akan muncul. Ya, karena otak kita itu sedikit sekali.
Otak manusia itu 1,5 kilogram atau 5%. Tapi otak mengkonsumsi 30% kalori. Benda kecil yang di kepala kita ini, ya, itu beratnya hanya 1,5%. Tapi dia paling rakus mengkonsumsi kalori yang kita makan. Ya, 30%. Maka itu kalau orang berpikir 1 jam, sama pembakaran kalorinya kalau orang mencangkul 5 jam. Olahraga 5 jam berturut-turut, itu menyedot energi. Tapi kalau orang berpikir 1 jam matematik yang filsafat, itu sama sama konsumsinya itu. Otak terdiri 1,5 triliun sel. Jadi sel-sel otak itu terhimpun pusat pusat apa namanya sel-sel cerdas kita di situ 1,3 triliun. Pada masa peak stage 2 sampai 3 tahun 2 miliar pertumbuhan otak kita, sel otak itu setiap hari. Kapasitas otak yang digunakan itu cuma 4,5%. Kalau ada orang yang paling jenius, Pak Habibie misalnya, mungkin hanya sampai 6%. Maksimum otak itu bisa dipakai 6%. Masih ada 90% lebih yang belum digunakan. Nah, ada yang mengatakan itulah wilayahnya kecerdasan spiritual, Iqra ketiga empat. Ya. Nah, ini membaca Al-Quran, teman-teman. Kalau kita sudah turun ke alfa, apa yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Abbas ya, itu ada hadisnya kan. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas ditanya tentang sahabat mengenai penjelasan Nabi tentang ayat-ayat tersebut di atas. Jadi gini, Ibnu Abbas ini, siapa itu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa kita suka meringkas Ibnu Abbas? Karena ada 5 nama Abdullah pada masa Rasulullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ya. Supaya nggak tukar-tukar, generasinya ini kan seumur nih. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, ya. Ya, itu sama generasinya, sebaya. Tapi yang paling apa namanya itu, yang paling gila terhadap ilmunya Nabi itu ialah Ibnu Abbas. Di mana Nabi sendirian, di situ dia siap pertanyaan. Satu saat Ibnu Abbas ini melihat Nabi sedang sendiri, langsung dia dengan pertanyaan. Dia tanyakan, apa arti ayat surah At-Talaq ayat 12 ini? Alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi artinya ini, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang terakhir ini. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Baris yang kedua ini mendapatkan penjelasan sangat terperinci dari Rasulullah sampai uh, Rasulullah keningnya berkerut ya, pada tegang. Sahabat yang menonton diskusi yang seru antara Nabi dengan Ibnu Abbas ini nggak berani mengganggu. Karena Nabi sedang tegang memberikan penjelasan serius kepada anak muda yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun juga sedang serius ya, menatap wajahnya Rasulullah mendengarkan penjelasan ayat ini. Lama sekali. Nanti setelah bubaran antara kedua orang ini, Nabi dengan Ibnu Abbas, nah, barulah sahabat-sahabat lain termasuk sahabat senior, Ibnu Abbas tadi apa itu yang dijelaskan Rasulullah sampai tegang kayak gitu? Oh iya, saya mendapatkan penjelasan dari apa arti surah At-Talaq ayat ke-12. Apa dong, bagi dong apa yang disampaikan Rasulullah. Oh jangan, jangan. Ibnu Abbas mengatakan,
Kalau saya jelaskan penjelasan Nabi kepada saya tentang makna ayat tersebut, maka kalian pasti akan merajamku. Merajam itu kan artinya apa? Tanam sampai di leher, lempar kepalanya sampai mati. Itu rajam. Berarti riwayat Ibnu Abbas ini, lapis-lapis Quran itu dijelaskan kepadanya. Iqra pertama, Iqra kedua biasa kita baca dalam tafsir Mu'tabarah. Mungkin penjelasan ayat ini ialah Iqra yang keempatnya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah eh, kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Karena Quran itu kan memang apa ya, berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Apa lapisnya? Misalnya ya eh, ada Al-Quran ya untuk orang awam, pemahaman Quran untuk orang khawas, khawasul hawas, dan ada untuk para nabi. Nah, kita masuk dulu ke surah Al-Fatihah ini, karena kalau begini terus kita nggak masuk ke inti surah. Kita masuk ke surah Al-Fatihah. Nah, rahasia surah Al-Fatihah. Baik, sebelum kita membahas surah Al-Fatihah, saya ingin pengajian kita itu nanti tuntas betul apa itu surah itu dan apa kandungan surah itu, dan kita kita konteksnya surah itu juga perlu dipahami. Jangan langsung kita masuk kepada materinya sebelum masuk kompleksitas suatu surah. Nah, kita masuk surah Al-Fatihah mulai dari keutamaan surah Al-Fatihah. Bagi anak-anakku semua yang punya catatan, dicatat ya. Keutamaan surah Al-Fatihah. Karena ini kita ambil dari beberapa sumber-sumber tafsir ya, bukan hanya satu pengambilannya. Saya mengambil di dalam tafsir eh, yang paling banyak di sini ialah eh, tafsir Ar-Razi, kemudian juga ada tafsir Isyari juga, tafsir Ibnu Ajibah dan Al-Mizan, kemudian juga ada tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, jadi kita melihat ya, surah Al-Fatihah itu sering mendapatkan julukan ya, A'dhamu Jami'ah lil Hikmah, kumpulan hikmah yang paling besar. Ya, kenapa? Karena Quran itu kesimpulannya Quran. Bahkan kesimpulannya seluruh kitab-kitab Allah yang turun dari langit ke bumi. Taurat kesimpulannya surah Al-Fatihah. Injil kesimpulannya surah Al-Fatihah. Al-Quran kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi ini, ya, kesimpulannya semuanya adalah surah Al-Fatihah. Maka itu a'dhamu jami'ah lil hikmah. Yang kedua, disebutkan juga kanzum min kunuzil arsh. Satu di antara berbagai perbendaharaan arsh. Jadi di arsh, di langit paling atas itu ada sebuah gudang. Nah, itu salah satu gudang yang paling besar, isinya itu surah Al-Fatihah. Surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Itu biasa disebut juga afdalu surat minal Quran, fil Quran. Jadi surah yang paling mulia adalah surah Al-Fatihah. Biasa juga disebut karena surah Asy-Syifa. Nabi suka mengobati orang dengan membaca surah Al-Fatihah. Ambil air minum, bacakan surah Al-Fatihah. Maka orang itu sembuh. Itu banyak hadisnya. Tapi tergantung siapa yang baca dulu. Kalau kita baca 100 kali, penuh dengan dosa, ya mungkin efek Al-Fatihahnya kurang. Ya. Bacaannya sama, tapi penjiwaannya beda. Satu membaca dengan Iqra pertama, satu membaca dengan Iqra keempat, khasiatnya pasti beda. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan An-Ni'mah Al-Udma Wa-Thaqilah. Nikmat yang paling besar dan yang paling berat.
Kitab paling mulia di antara yang ada di Arsy. Al-kitabu asyrafu ma fi kunuzil arsy. Itu istilahnya tuh ulama tafsir. Fatihatul kitab syifa'un min kulli da'. Surah Al-Fatihah itu menyembuhkan segala macam penyakit. Asyrafu ma adkharu min kunuzil arsy. Paling mulia segala sesuatu yang ada di aras itu adalah surah Al-Fatihah. Seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya, ini riwayat ini. Seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah-surah kitab suci lainnya, maka lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. 7 kali lipat. 7 kali lipat timbangan beratnya surah Al-Fatihah kalau dibandingkan seluruh kitab suci yang ada. Jika ditimbang dengan keseluruhan kitab suci lain seperti Taurat, Injil, Zabur, masih lebih berat surah Al-Fatihah. Subhanallah. Nama-nama surah Al-Fatihah. Kita semua tahu ini Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Karena keringkasan terhadap seluruh kitab-kitab yang pernah ada. Taurat, Injil, Zabur. Kenapa Ummul Quran? Ringkasan dari Al-Quran. 6.666 ayat itu kesimpulannya surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah 7 ayat itu dipadatkan, kesimpulannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan lagi, kesimpulannya adalah Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu dipadatkan lagi, itu berasal dari akar kata rahimah, cinta. Jadi 6.666 ayat kalau dipadatkan menjadi satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Jadi tidaklah pantas orang memperatasnamakan Al-Quran menebarkan kebencian kepada siapapun, apalagi teroris. Karena Quran itu kitab cinta. Biasa juga disebut Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Ya, As-Sab'ul Matani itu ayatnya. Di surah Asy-Syifa ya, atau Asy-Syafiyah biasa juga. Surah Al-Usas inti ya. Surah As-Salah connecting. Surah Al-Kafiyah Al-Wafiyah. Surah Al-Munajat ya. Banyak namanya itu surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Kanz gudang tuh. Kemudian juga bisa At-Ta'limul Masalah. Nama Al-Fatihah juga surah Al-Hamd, Ad-Du'a, dan Asy-Syukr. Jadi ada 12 namanya surah Al-Fatihah. Menurut Asy-Syirazi, ya, hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah-surah lainnya, sebagaimana hubungan alam makrokosmos dan alam atau makrokosmos itu adalah eh, alamul kabir ya. Ini salah ini. Maaf, saya lupa dulu. Makrokosmos itu al-alamul kabir. Nah, mikrokosmos itu adalah al-alamus saghir. Jadi, teman-teman, surah Al-Fatihah itu adalah mikrokosmosnya Al-Quran. Kalau santri pernah ke Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, TMI, Taman Mini, itu Taman Mini ini Indonesia itu. Dari Sabang sampai Merauke, di situ ada miniatur culture-nya di situ. Jadi miniaturnya Al-Quran 30 juz itu adalah surah Al-Fatihah. Makanya itu, Quran 30 juz itu disebut makrokosmos, tapi khusus untuk surah Al-Fatihah disebut dengan surah mikrokosmos. Pemadatannya Al-Quran. Ya. Nah ini penamaan Quran. Nah, begitu pentingnya surah Al-Fatihah, la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat tanpa disertai dengan surah Al-Fatihah. Nanti ada pembahasan secara rinci apa itu. Nah sekarang penamaan surah Al-Fatihah itu. Meski tidak satupun kata-kata Al-Fatihah di dalam surah pertama ini, tetapi Nabi sendiri memberikan nama surah ini dengan istilah Fatihatul Kitab.
Ada hadisnya kan. Ini bagian dari covernya gitu ya, yang menggambarkan keseluruhan isi Quran. Ini juga yang mengisyaratkan selalu ada jalan terbuka bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri dengannya. Jadi jangan ada putus asa dalam diri kita sendiri, sebesar apapun dosanya, masuklah kepada Al-Quran melalui pintu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah pintu gerbang untuk memasuki Al-Quran. Kalau kita mau masuk ke rumah seseorang, etis kalau kita melalui pintu gerbang. Pintu gerbangnya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Penyebutan berulang kali diri Allah di sini, sebagaimana sebagai Maha Penerima Taubat At-Tawwab, Maha Pengampun Al-Ghafur, dan yang tak kalah pentingnya Allah hanya memperkenalkan satu-satunya konsep basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada Bismillahil-Qahhar wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Pemaksa dan Maha Keras. Tidak ada Bismillahil-Muntaqim wal Mutakabbir dengan nama Allah yang pendendam dan maha sombong. Nggak ada. Walaupun itu sifatnya. Selalu yang dipakai menggambarkan dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu dalam tafsir Isyari, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini disebut dengan Ummul Asma. 99 nama Allah, induknya itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, maka itu tidak ada. Ketika menceritakan tentang neraka pun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kita nanti akan masuk kepada basmalah, tetapi kita lihat ya. Basmalah itu yang mengawali surah Al-Fatihah. Yes. Tapi nanti sebelum masuk basmalah, kita akan preteli lebih mendalam apa itu ta'awuz. Ya, jadi nanti setelah pengantar surah Al-Fatihah, baru kita masuk kepada ta'awuz, kemudian basmalah. Jadi basmalah mengawali setiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah Taubah, mengisyaratkan betapa Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol sebagai Maha Pencinta daripada Maha Pemurka. Bahkan terkesan Allah lebih menonjol untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Para santri, ya. Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Allah bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti, tapi Allah sosok maha pencinta untuk kita sayangi. Ada 3 pendapat tentang turunnya surah Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan surah Al-Fatihah itu turun di Mekah, maka itu Makkiyah. Ada juga yang mengatakan tidak, surah Al-Fatihah turun di Madinah, maka itu Madinah. Yang lainnya mengatakan surah ini turun 2 kali, sekali di Mekah dan turun lagi di Madinah. Karena itu surah ini disebut oleh Allah As-Sab'ul Matani. Ya. Kenapa? Karena 3 kali turun. Nah, terus disebut Ummahatul Asma. Ya. Apa yang dimaksud Ummahatul Asma? Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan sekiranya Al-Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Jika surah ini dipadatkan, maka pemadatannya Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat lain ini ya. Dan jika dipadatkan lagi, maka pemadatannya itu ialah huruf ba. Ada lagi mengatakan titik di bawah huruf ba. Jadi ini titiknya. Inilah titik yang paling misteri di dalam Al-Quran. Titik di bawah ba. Kalangan mufassir mengatakan inti basmalah yang menjadi inti surah Al-Fatihah adalah Ar-Rahman Rahim, Ummahatul Asma. Jadi ada yang mengatakan Ar-Rahman Rahim, ada lagi yang mengatakan titik di bawah bah. Jadi Allah hanya, ya nanti kita akan bahas ketika membahas Nun wal Qalam. Jadi tidak terlalu sulit Allah menciptakan alam. Cukup menciptakan pena, Nun wal Qalam ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskannya kan. Pena itu pun juga
cukup menuliskan sebuah titik di atas lembaran Big Bang gitu ya. Partikel-partikel pecahan sang titik yang memadat itu, maka itulah menjadi planet-planet. Dan setiap planet itu mengalami pengembangan wa inna la musi'un dalam Quran. Muncullah partikel lain. Jadi pada saatnya juga nanti kita berasal dari sebuah titik, titik di bawah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nanti akan kembali menjadi titik di bawah itu. Itu di dalam tafsir isyarat. Ya. Kemudian disebut Ummahatul Asma karena disitulah mengalir nama-nama lain yang berjumlah 99 nama. Pancaran, tempat memancarkan Asmaul Husna itu dari mimnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya. Qul yada'ullah awida'ur Rahman ayyaman tada'u walahul Asmaul Husna wala tajhar bi salatika wala khafid wabtagi baina dzalika sabila. Jadi katakanlah seluruh Allah serulah Allah, serulah Allah atau apa ya, call your God dengan nama yang mana saja kamu seru, dia akan mempunyai asmaul husna. Dan janganlah kalian itu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Ini nanti ada asbabun nuzulnya, nanti kita jelaskan. Saya hanya menjelaskan asmaul husna itu. Surah Al-Fatihah itu disebut induknya Al-Quran, Ummul Quran. Biasa juga disebut dengan Ummul Kitab, karena induknya seluruh kitab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika seluruh surah Al-Fatihah ini tadi yang saya sebutkan ya, ditimbang dengan seluruh surah lain dalam Al-Quran, maka timbangan surah Al-Fatihah itu 7 kali lebih berat. Dalam riwayat lain dikatakan, waladhi nafsi biyadihi ma'anzalallahu fil Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran matalah hiya umul kitab. Surah Al-Fatihah itu juga disebut dengan Sab'ul Matani ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat walaqad atayna sab'an minal matani wal Quran al-azim. Ya. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan image, citra. Ya, fitrah. Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya menjadikan citra Nabi Muhammad SAW karena Aisyah pernah mengatakan karena khulquhu Al-Quran. Jadi the image of Prophet Muhammad is Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah meminta umatnya untuk mencontoh citra dan sifat Al-Quran. Takhallaqu bi akhlaqil Quran. Contohilah akhlaknya Allah dengan berakhlak Al-Quran. Seruan Al-Quran dan hadis Nabi sesungguhnya tidak lain agar menciptakan atau menancapkan citra ilahi dan kenabian di dalam diri keluarga dan masyarakat. Jadi surah Al-Fatihah ini luar biasa pentingnya. Sebelum kita masuk loh ayat pertamanya, ini masih prolognya surah Al-Fatihah. Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Mudir memberikan nama surah Al-Fatihah itu dengan 22 nama surah Al-Fatihah. Ya. Sebagian tadi saya sudah sebutkan, ini nama surah Al-Fatihah. Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kutub, Ummul Quran, Al-Kanz, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Usas, dan seterusnya. Pak Quraish Shihab juga memberikan nama lain, Mahkota Tuntunan Ilahi, surah Al-Fatihah. Nah, kita lihat pemberian nama-nama surah dalam Al-Quran itu adalah ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu sifatnya ijtihadi, ya. Jadi para kodifikator, sahabat yang mengkodifikasi Quran ya, kodifikator. Dan unifikator, sahabat yang mengumpulkan Quran itu unifikator. Ya. Yang paling pertama terhadap Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa penamaan surah Al-Quran itu tauqifi. Ya, tauqifi Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan ia memberikan nama-nama itu. Jadi ada ijtihadi, ada tauqifi. Tapi kita lebih cenderung Ahlussunnah wal Jamaah, pemberian nama Quran itu adalah tauqifi. Nabi yang beri nama. Sayyid Muhammad Taqiyud Al-Mudarrisi
Nama-nama surah Al-Quran itu sudah ditetapkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu pendapat. Jadi memang dari sononya Quran itu punya nama. Nama-nama surah biasanya juga diambil dalam konten isi yang ada dalam ayat itu kan. Seperti Al-Baqarah kan ada surah tentang topik cuplikan sejarah tentang sapi betina di situ kan. Demikian pula surah Al-Alaq karena ada pembahasan tentang Al-Alaq di dalamnya, maka itu disebut dengan surah Al-Alaq. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Fatihah sama sekali tidak pernah disinggung di dalamnya, tetapi diberi nama Al-Fatihah karena menjadi pembuka, the opening terhadap Al-Quran. Pintu gerbang untuk memasuki Al-Quran. Nah, kita lihat kedalaman surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah itu sangat dalam dan komprehensif. Mulai hal-hal yang Kalau kamu ngaji apa nama langit, mana tuh mondok mati ketiga mondik apa mondok. ya, bersifat bumi celestial. Coba perhatikan teman-teman, saya tidak bisa, bahasa Indonesia kita itu sangat terbatas ya. Bahasa Bugis juga untuk menerjemahkan Quran. Karena kita sering mengatakan asama itu langit ya. Kalau kita bicara tentang langit ya, langit biru. Al-ard bumi, bumi yang diinjak. Nah, kita lihat Al-Quran itu menggunakan 3 jenis bahasa ya. Ada hakikatul lugawi, ada hakikatul urfi, dan ada hakikatul syar'i. Nah, kita kadang-kadang tidak tahu apakah ayat ini merujuk kepada hakikatul lugah, atau hakikatul urf, atau hakikatul syar'i. Contohnya, aqimus shalah. Ma mana shalah indah hakikatul lugawi? Indah hakikatul lugawi shalah bima'na doa. Jadi cukup eling, yang berdoa, tafakur. Itu salat. Itu indah lugah. Tapi hakikatul urfi, as-shalah pada waktu turunnya ayat pada masa Rasulullah, salat itu juga bisa berarti menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Kayak kata-kata bahasa Indonesia sembahyang. Sembahyang itu mas sempajang ini nasenggugi itu. Kalau orang Bali itu sembahyang juga, tapi menyembah patung-patung itu bawa sesajen. Kita sembahyangnya ya salat. Itu hakikatul urfi. Nah, as-salat ini hakikatul syar'i, ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah as-salat inda hakikatul syar'i. Jadi nanti ada pembahasan tentang hal ini. Meskipun hanya, nah ini, kandungan surah Al-Fatihah sangat dalam dan komprehensif. Mulai hal-hal yang bersifat langit, celestial. Celestial itu apa ya? Celestial itu kudus, agung, abstrak, mulia, tak tersentuh, untouchable. Ya. Sampai kepada hal-hal yang sifatnya bumi, al-ard, terestrial. Terestrial itu kasar, rendah, martabatnya kurang. Itu terestrial. Dari hal-hal yang bersifat duniawi, worldly, ya konkret material itu worldly, sampai ke hal-hal yang bersifatnya ukhrawi, ya eskatologis. Eskatologis itu artinya apa? Kehidupan sesudah mati, janji dan ancaman, penghambaan diri kepada Allah, ya itu nanti uraian surah Al-Fatihah, komposisinya, ingredientnya surah Al-Fatihah. Meskipun hanya 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, tetapi ketujuh ayat ini mencakup keseluruhan, baik urusan makrokosmos berupa alam semesta maupun urusan mikrokosmos, ya manusia, baik urusan dunia maupun akhirat, baik urusan Tuhan maupun urusan manusia dalam lingkungan hidupnya, itu semua tercakup dalam surah Al-Fatihah. Tidak ada surah yang sekomprehensif surah Al-Fatihah ini. Maka itu umul Quran. Ada ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya surah Al-Fatihah itu sudah cukup untuk menuntun hambanya menemukan diri, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menambahkan surah yang lain. Ya, 7 ayat itu sudah mampu menuntun orang masuk surga. Tapi karena Allah Maha Pengasih,
dia tambahkan ya 6.000 ayat lagi. Jadi surah Al-Fatihah itu luar biasa. Makin banyak petunjuk atau direction menuju ke sebuah tempat atau alamat, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk salah alamat. Bandingkan dengan Ten Commandments, 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sana 7 ayat, 10 perintah Tuhan. Kita 6.666. Ya, kalau kita mau ke Macanang, ya, kita nggak tahu, bisa hilang tuh. Di mana Macanang? Oh, arah ke mana gitu. Lewati Tempe, itu satu petunjuk. Tapi kalau 6.666 petunjuk, tidak mungkin kita salah jalan, tidak mungkin kita salah alamat. Jadi makin banyak ayat yang turun kepada satu umat, itu makin eh, cepat menuju jalannya, menuju surga, menuju Tuhan. Jadi kita itu paling banyak ayatnya. Terus ayat pertama sampai ayat ketiga surah Al-Fatihah itu berbicara tentang urusan kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu dunia. Kalau di dunia ini Allah penuh pengasih, penuh pengampun. Ya. Bahkan 2 kali kan, ayat pertamanya Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Itu ayat ketiganya juga Ar-Rahmanirrahim. Tidak ada ayat yang double dalam Al-Quran. Semua ayat meskipun penyebutannya sama, tetapi kandungan maknanya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim pada ayat pertama itu menjelaskan kapasitasnya Allah as a person. Jadi pribadi. Sedangkan Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga menjelaskan kapasitasnya Allah sebagai Rabbun. Jabatannya Allah sebagai Tuhan. Saya misalnya, Nasaruddin Umar. Pribadi loh itu. Ya. Oh, Ar-Rahmanirrahim. Tapi saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah, jabatan itu, oh Ar-Rahmanirrahim juga. Jadi kita tidak pantas mengatakan, saya sih secara pribadi oke, tapi saya seperti pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah. Lain. Mestinya, baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitas kita sebagai pejabat, tetaplah kita Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi fabi ayya alai rabbikum tukadziban 31 kali terulang. Tidak ada artinya sama satu sama lain. Hanya kita tidak paham rahasianya menerjemahkan itu. Karena kenapa? Fabi ayya alai rabbikum tukadziban itu artinya, meaningnya diterjemahkan, ditaksis maknanya oleh ayat-ayat sebelumnya. Ya. Maka itu fabi ayat katiban selalu diantarai oleh ayat. Nah, ayat antara itulah yang menjelaskan penekanan stressing pointnya surah Al-Fa. Apa namanya? Fabi ayat katiban. Jadi nggak ada artinya ayat sama. Bahkan dikatakan 114 kali basmalah yang dimunculkan dalam Al-Quran sebagai baik batang tubuh maupun pendahuluan. Nggak ada sama. Bismillahirrahmanirrahimnya surah Al-Fatihah tidak sama artinya dengan Bismillahirrahmanirrahimnya surah Al-Baqarah. Basmalah surah Al-Baqarah tidak sama dengan makna yang ada dalam surah Ali Imran atau surah An-Nisa dan seterusnya. Semua konteks basmalah beda satu sama lain, ditentukan oleh spirit kelompok komponen surah-surah yang dijelaskan. Gitu. Pengulangan kata ini sebetulnya tidak ada unsur mubazir, redundant dalam ilmu bahasa. Ada namanya redundant, pengulangan kata-kata. Kalau dalam bahasa Inggris itu pemali, itu redundant. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada namanya, ilmu balaga itu menyebutnya sebagai taqyid atau muqayyad, stressing point. Jadi pengulang-ulangan itu bisa berarti muqayyad. Akan tetapi ayat keempat dan seterusnya, jadi ayat keempat, Malik Yaumiddin dan seterusnya, itu hari kiamat. Jadi jangan main-main kita semuanya.
Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang itu di dunia loh. Tapi begitu nyawa di tenggorokan, tertutuplah pintu taubat, pintu maaf, pintu pengampunan Allah. Yang berlaku adalah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada pertobatan sesudah mati. Pertobatan itu sebelum mati. Yang berlaku nanti di akhirat itu Malik Yaumiddin. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom, sekecil atom Anda melakukan kebaikan pasti dibalas. Sekecil atom Anda melakukan keburukan pasti dibalas. Nggak ada pemaafan lagi. Ya. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat itu hanya syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu rajinlah berselawat. Barang siapa yang berselawat kepada aku tahu dan aku akan berikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim. Nah, itulah seseorang yang membaca surah Al-Fatihah diharapkan sudah menyingkirkan semua urusan dan kepentingan, terutama dunianya. Sedapat mungkin membayangkan kehadiran Allah di hadapan kita. Inilah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah engkau kami menyembah dan hanya engkaulah kami mohon. Ketika membahas iyyaka na'budu nanti ini panjang. Kenapa Tuhan tidak mengatakan na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka? Kenapa maf'ulnya didahulukan? Ya, baru uh, fa'ilnya. Itu ada dalam ilmu balaghah kan. Itu kita bisa jelaskan. Ya, ada kondisi tertentu kita kedepankan maf'ulnya, kemudian belakang fa'ilnya. Ayat ini menggambarkan iyyaka hanya engkau, bukan iyahu. Nah, karena kalau kita sudah ada ambil air wudhu, menjauh suara azan, menutup aurat, menghadap ke kiblat, sudah diprologkan dengan takbiratul ihram, angkat tangan, lipat tangan kayak mayat, pasrah total di situ. Maka bukan lagi iyahu na'budu, hanya dialah yang kami sembah. Tetapi menjadi iyyaka na'budu. Dari gaib menjadi mukhatab. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah, jangan menggaibkan Allah, tapi Allah akan tampil sebagai mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak dikatakan iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ini artinya Allah tampil sebagai pihak kedua, mukhatab, bukan lagi pihak ketiga atau gaib. Wajar jika kita diminta fokus mengerahkan segenap pikiran dan konsentrasi kita kepada Allah membaca ayat ini. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika mulut kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam lingkaran kita itu ingatan kita itu sepatu, mobil. Jadi hanya engkaulah sepatu, hanya engkaulah laptop yang saya sembah kan. Seolah-olah yang kita sembah itu adalah sang sepatu atau kendaraan yang di kepala kita. Maka itu singkirkan seluruh apapun kecuali Allah. Ya, dalam ilmu tasawuf, kalau kita nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir dalam sholat, minimum 3 kesempatan itu fokus. Ketika membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Singkirkan semua ingatan lain kecuali Allah. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Singkirkan semuanya, tidak ada yang bisa diingat selain Allah. Dan yang ketiga, ketika kita tasyahud, bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan asyhadu an la ilaha illallah. 3 tempat ini wajib hukumnya untuk kita mengingat Allah di situ. Karena kita mungkin susah dari awal sampai akhir fokus. Ya. Salat pada hakikatnya itu adalah perjalanan mendaki atau mi'raj menuju Tuhan. Sebagaimana dinyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, untuk mendaki ke puncak sudah tentu membutuhkan energi spiritual yang luar biasa.
roket pendorong, trigger untuk mengorbitkan kita ke puncak, melepaskan diri dari pusat gravitasi bumi. Ya. Disinilah kedudukan surah Al-Fatihah yang harus dihayati maknanya. Ayat demi ayat surah Al-Fatihah ini menjadi representasi dari keseluruhan ayat Al-Quran. Ya. Salah satu kekuatan surah Al-Fatihah ialah salah satu kekuatan sholat itu ialah pembacaan surah Al-Fatihah. La sholata liman la yaqra surah Al-Fatihah. Tidak ada sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Tapi tidak sah sholatnya, tidak sah surah Al-Fatihah itu kalau dipotong. Itu coba lihat fikih Imam Syafi'i. Tidak sempurna sholatnya kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Batal sholat itu kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Nah itu kalau masbuk, berdiri lagi membaca. Kalau kita tadinya langsung ruku ya tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i berpendapat masbuk salat itu baru baca satu kali Al-Fatihah. Karena setiap rakaat itu harus didandani surah Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, Al-Fatihah itu harus sempurna. Jangan dibaca separuhnya. Atau ada ayat yang dibuang. Kalau ada orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu sholat, batal sholatnya. Karena tidak sah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah harus dibaca secara utuh, mulai dari ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim sampai pada ayat terakhir. Imam Malik membaca tapi dalam hati, bisik-bisik Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada orang memang betul-betul tidak membaca basmalah, nah itu tidak sempurna surah Al-Fatihah. Quran sendiri mengatakan kok as-sab'ul matani, jadi tujuh ayat itu kan. Jangan didiskon, dikurangi surah, dikurangi basmalahnya. Jadi tidak sah salatnya orang kalau tidak membaca basmalah. Maka itu mazhabnya Asadiyah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayyuma muslim qara fatihal kitab ati minal ajrin ya kana ma qira'atul Quran wa ata minal ajri ka annama tasduqu ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Barang siapa yang seorang muslim membaca surah Al-Fatihah diberikan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran dan diberikan pahala seperti bersedekah pada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Man qara fatihal kitab atahullahu bi adadin kulli ayatin nuzul minal Quran minas sama tahun saat tilawat. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Allah akan berikan sejumlah bilangan ayat yang turun ya, di langit sebagai pahala bagi membacanya. Banyak. Nah rahasianya surah Al-Fatihah terakhir nih. Ini pendahuluannya rupanya panjang nih. Ibarat sebuah istana. Surah Al-Fatihah itu adalah pintu gerbang. Kemegahan istana dapat dinilai melalui keindahan pintu gerbang. Istana tanpa pintu gerbang itu bukan istana. Surah Al-Fatihah secara harfiah berarti pembuka, the opening atau the prologue. Mengesankan adanya jalan terbuka bagi hamba siapapun yang hendak mendekati dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan cinta dan langsung ditunjuk sebagai khalifah meskipun para malaikat itu mempertanyakan keberadaannya. Nah, itulah. Kemudian kita lihat ini surah Al-Baqarah ayat 30 ini jangan dilupakan. Ini awal kejadian manusia ini kalau kita baca ini. Anak-anakku para santri hafal ini. Bukanlah asalnya kalau tidak menghafal ayat 30 surah Al-Baqarah. Karena ini asal usul manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah. Dari sinilah kita nanti akan menjelaskan rahasia Islam itu sendiri. Ya. Nah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala terus memberikan berbagai kekhususan dan kelebihan kepada manusia.
Kelebihan manusia itu luar biasa. Itu nanti kita baca di dalam surah penafsiran surah Al-Baqarah, tapi nggak tahu kapan. Di Jakarta surah Al-Fatihah itu 2 tahun baru khatam, teman-teman. Di Masjid Sunda Kelapa 2 tahun kita ngaji setiap minggu, baru selesai surah Al-Fatihah. Nah, kita di sini balap aja karena pangkalan pendatangnya sudah matang. Jadi Allah terus memberikan berbagai kekhususan, kelebihan kepada manusia. Allah SWT Maha Sadar dan Maha memahami sifat dan karakter manusia yang sewaktu-waktu bisa melakukan hal seperti yang dikhawatirkan malaikat. Manusia itu nanti akan melakukan kerusakan alam, pertumpahan darah, dan berbagai kelemahan lainnya. Tetapi Allah tetap menegaskan kepada segenap hambanya untuk sujud kepada Adam. Apa rahasianya? Kenapa kok Allah memerintahkan malaikat, jin, seluruh alam semesta tunduk sujud kepada manusia? Nah, karena dia adalah khalifah. Nanti kita akan bahas. Surah Al-Fatihah ini penggambarannya itu makrokosmos dan mikrokosmos. Ya. Ya, saya kira ini dulu ya teman-teman. Saya berharap betul jangan ada yang kosong, jangan absen. Kalau ada yang berhalangan, bisa putar kembali di YouTube-nya ya. Karena ini nanti berseri. Mohon didoakan, ini tafsirnya sudah mulai jalan ini, sudah baru sampai ke surah Al-Baqarah. Nanti ini cuplikan dari kitab tafsir saya nanti, tafsir Isyari, dan direncanakan 30 jilid dengan jilid tebal. Mohon doanya semoga bisa tuntas sebelum usia saya berakhir. Demikian teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Allahumma qil aqwamit tariq. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau melihat dulu ini yang hadir siapa ini. Semua kampus hadir. Iya. 2, 3. Sama guru-guru dan ada cabang ikut ya? Ada juga cabang pun ada. Saya lihat ada teman dari Jambi juga pun hadir. Ada alumni-alumni yang hadir untuk pengajian. Di Balikpapan hadir juga pun. Ya. Kampus 1 Masjid Jami ini naikkan tangan mana nih? Kampus Masjid Jami Putri ya? Putri. Kampus 3 Macanang nih. Macanang angkat tangan. Ada. Bagaimana dengar nggak suara saya? Ananda di Macanang nih. Jelas. Kampus 4 nih. Dengaran nggak? Kampus 4. Iya. Di cabang-cabang juga ada ya. Baik, insya Allah hari Minggu akan datang kita lanjutkan dan mohon catatannya diperbaiki ya. Sebab belum tentu Ananda menemukan buku-bukunya ini. Ini kami kumpulkan dari berbagai macam kitab tafsir, diintisarikan seperti tadi ya. Ini belum kita masuk surah Al-Fatihah, masih pengantarnya. Nanti kita akan bahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mungkin bisa sampai 5 kali pertemuan. Ta'awuz, basmalah itu bisa lebih panjang lagi. Lebih baik kita mendalam daripada meluas tapi tidak mendalam. Ya.
nanti ada teman-teman yang melanjutkan akan datang. Tapi prinsip saya dalam mengajarkan Quran itu perlu pendalaman. Ya, semoga Allah memberkati kita semuanya. Demikian, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkati pertemuan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan insya Allah mungkin nanti Pak Muhyiddin ya kita tunjuk, mungkin ada nanti yang memprotokoli ya, supaya saya tadi apa kita sudah mulai atau tidak. Nanti kita siapkan juga waktu tanya jawab ya dari anak-anak kita, moderator yang akan mengatur waktunya, bertanya berapa orang kita kasih, misalnya 2, 3, 4 penanya, baru kita jawab. Ya, setelah nanti masuk ini pendahuluannya belum ada tanya jawab ya, baru masih pengantar. Ya, tapi nanti ketika membahas ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya, kita akan berdiskusi. Semoga anak-anakku jangan takut bertanya. Kalau saya tidak bisa jawab, banyak guru-guru kita yang lain nanti bisa membantu saya ya, karena saya tidak ahli segalanya. Kami mohon juga teman-teman guru kalau bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.